Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan challenge lab, yaitu creating a VPC networking environment for the cafe. Jadi di sini skenario-nya yaitu Sofia dan Niki, mereka confident bahwa akan membangun two-tier arsitektur karena mereka punya pengalaman membuat cafe data gitu, migrating cafe data. Nah, kemudian mereka berhasil memindahkan dari MariaDB Database ke Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 Instant. Kemudian mereka juga memindahkan database resource dari subnet public ke subnet private subnet. Nah, ketika Matteo, a cafe regular dan AWS System Administration dan Engineer mengunjungi kafe, Sofia dan Niki memberitahu ke Matteo bahwa database migration database. Matteo memberitahu mereka bahwa mereka bisa enhance security dengan menjalankan cafe application server di private subnet yang lain that separate from the database instance. Mereka bisa pergi ke Bastion Host or Jumpbox to gain administrative access to the application server. Knowing that the cloud makes experimentation easier, Sofia dan Niki are eager to set up a non-production VPC environment. Mereka bisa mengimplementasikan arsitektur yang baru dan mengetesnya di security layer yang berbeda dengan tanpa accidentally disrupting the cafe production environment. Nah, di sini ada lab overview dan updation. Di sini ada arsitektur dari setelah kita nanti menyelesaikan lab ini, nanti arsitekturnya akan berbentuk seperti ini. Dan durasi pengerjaan lab ini sekitar 90 menit. Oke, karena di sini saya sudah start lab dan sudah hijau, mungkin kita langsung aja akses untuk mengerjakan labnya. Jadi di sini challenge satunya yaitu membuat VPC network that the cafe staff can use the remotely and securely administer the web application server. Nah, tugas pertama yaitu creating a public subnet. Oke, kita langsung aja untuk akses VPC. Kita tunggu di sini. Lalu kita ke bagian subnet. Lalu kita buat subnet dengan VPC ID-nya yaitu lab VPC dengan subnet setting public subnet 1A, lalu dengan IP blocknya CDR block yaitu 10.0.0/24.
Kemudian kita langsung saja buat subnetnya. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ketika sudah, kita buat internet, gateway internet. Buat gateway internet, lalu namanya kita kasih lab IG, kemudian buat gateway internet. Oke, kalau sudah, di action kita lampirkan ke VPC, lalu pilih ini, lampirkan gateway internet. Kemudian pada bagian tabel routable, di tabel root ini, di sini ada lab IGW yang paling lab VPC yang paling atas. Nah, ini kita ke root, lalu edit root. Kemudian kita tambahkan rute. Kemudian untuk targetnya internet gateway dengan IGW, lab IGW, lalu simpan perubahan. Nah, jika sudah update-nya sudah berhasil, lanjut ke task 2, yaitu creating Boson host dengan nama Boson host T2 micro untuk instance type dan for key untuk ini. Oke, kita ikutin aja sesuai dengan yang ada di situ. Kita buka EC2 console dulu. Kemudian kita berjalan, kita luncurkan instance. Lalu tadi namanya Boson host ya. Bastiana host. Instant type-nya pilih T2 micro. Kemudian key pair-nya pilih Voki. Lalu kita edit, pilih lab VPC, kemudian kita tetap buat grup keamanan dengan nama
Bastian host SG, kemudian sumber IP saya, my IP, lalu kita bisa luncurkan instance. Tapi ini screenshot dulu. Oke, kita tunggu sampai dia sukses. Nah, di tugas 3 ini yaitu testing the connection to the Bastian host. Kita ke sini, lalu pada network dan jaringan pilih IP elastis. Kemudian setelah itu kita akan alokasikan alamat IP elastis. Lalu kita buat alokasikan. Nah, setelah sudah, kita checklist, lalu ditindakkan. Kita kaitkan alamat IP elastis dengan instance Bastian host, lalu kaitkan. Nah, setelah itu di tugas 4 yaitu creating private subnet. Oke, jadi kita kita buka VPC console. Kemudian kita ke subnet, lalu kita buat subnet, VPC ID nya lab VPC, dengan nama private subnet. Oke, kita tunggu ya. Ini loadingnya lama banget. Oke, ini udah kita buat nama subnetnya private subnet. Lalu untuk availability zone pilih yang pertama.
dengan CDR blocknya 10.0.10/24. Kemudian kita bisa create subnet. Setelah itu kita ke NAT gateway. Nah, di tugas NAT gateway ini kita buat name dengan lab NAT gateway. Oke. Kita buat gateway NAT dengan nama lab NAT gateway subnetnya pilih public subnet, kemudian alokasikan IP elastis. Setelah itu kita bisa create. Sudah berhasil, kemudian kita tambah new root pada root table. Kita buat table root dengan nama private root table. Private root table. Lalu untuk VPC-nya lab VPC. Oke, kita bikin. Kemudian di bagian rute kita edit dengan target NAT gateway NAT, pilih ini. Kita simpan. Setelah sudah, di kaitan subnet kita edit kaitan subnet, lalu kita checklist private subnet, lalu simpan kaitan. Nah, jika sudah berhasil, sudah sukses, lanjut kita task selanjutnya, yaitu creating an EC2 instance in the private subnet. Pada private subnet kita di VPC ini kita ke kita cari EC2, kita ke EC2 dulu. Lalu ke instance, lalu kita luncurkan instance. Dengan nama
private instance. Lalu ini kita pilih T2 micro. Kemudian pada bagian kunci kita buat pasangan kunci baru. Dengan nama Foki2. Lalu buat key pair. Setelah itu kita edit pengaturan jaringannya dengan memilih VPC-nya left VPC. Ini kita pilih public. Kok public sih? Private. Pilih private subnet. Kemudian di security group name-nya kita pakai nama, kita gantiin jadi private instance. Lalu ini kita pilih custom dengan source-nya Bastion host SG. Lalu kita bisa launch instant. Screenshot dulu. Kedua private custom. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai berhasil. Setelah itu kita langsung di bagian security kita buka net. Kita cek VPC.
Lalu pada bagian keamanan kita buka ACL networking, lalu kita buat ACL jaringan, buat ACL jaringan dengan nama Lab Network ACL. Lab Network VPC-nya kita pilih Lab VPC buat ACL jaringan. Kemudian kita cek, lalu pada aturan masuk atau inbound kita edit inbound rule, tambahkan aturan baru, kita masukin 1, kita pilih all traffic, lalu kita simpan perubahan. Lalu pada aturan keluar kita edit tambahkan aturan baru 1, lalu jenisnya semua lalu lintas all traffic, lalu simpan. Kemudian selanjutnya yaitu di subnet, kaitan subnet, edit kaitan subnet, kita checklist private subnet, simpan perubahan. Setelah itu kita ke EC2, kita ke instance, nah di sini ada private instance, setelah itu kita launch instance lagi, dengan nama test instance. Test instance. Kemudian ini Amazon Linux, lalu tipenya T2 Micro, kemudian di sini kita edit, pilih Lab VPC, ininya public subnet,
Terus kita masukkan tipenya IC, semua IC MP, IP versi 4. Lalu itu di mana saja? Kita ke luncurkan instance, lanjutkan tanpa kunci. Lalu kita luncurkan. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini udah sukses. Next step yaitu pada VPC sini di inbound rule kita edit aturan masuknya. Kita tambahkan aturan baru, dua all ICMP, semua ICMP versi 4. Lalu kita simpan perubahan. Pada instance dan private instance di sini di private IP-nya kita copy, lalu pada bagian VPC salah aturan masuk. Nah, ini kita pilih, kita masukkan IP yang tadi. /32. Kemudian ini lock, kemudian simpan perubahan. Kenapa nih?
/32. Wait, kayaknya salah di test instance. Oke, turun masuk, edit, /32 tolak. Oke, tadi setelah diulangi dia baru bisa. Kemudian lanjut. Di sini ada in this speculate. Kita jawab pertanyaan dulu di awas detail. Kita akses multiple choice-nya. Kemudian di sini ada question number 1. What is the purpose of the internet gateway in public subnet? Jawabannya yaitu allow instance in the public subnet with a public IP address to communicate with the internet. Kita submit. Next. Question number 2. What allows the instance in the private subnet to connect to the internet so that it can download update? The answer is the NAT gateway. Submit. Question number 3. Can the instance in the private subnet be accessed directly from the internet? No. Submit. And then question number 4. What do you use two different key pair to access the private instance and the Bayesian host? Jawabannya C. Separate key pair could help reduce the impact of a compromised Bayesian host. Question number 5. Can the Bayesian host ada submit kan? Can the Bayesian host use ping and get reply from the instance in the private subnet? The answer is no. Submit. Okay. Question number 6. Which security group rules allow the private EC2 instance to receive the return traffic when implements the test instance outbound on private, inbound on test. Oke, setelah dijawab semua, screenshot. Oke. Selanjutnya kita bisa submit. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah selesai 56/56. Jadi semuanya sudah
Setelah itu kita bisa enlab dulu. Nah, setelah kita selesai, kita harus menjawab kedua pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1. What did you configure for the application instance to be accessed through the Bastion instance? Configure the private instance security group to allow inbound SSH traffic with with the search find as the version host security group. Additionally, use SSH can forwarding to securely pass the key to private key from local machine through the Bastion host to the private instance without starting the key. Question number 2. What configuration did you apply to define traffic flow from the internet to application server? The application server private instance cannot be accessed directly from the internet. The flow is the internet can only reach the Bastion host via its public IP on port 22. By the Bastion host security group to specific search IP. Jadi
akses ke application instan melalui Boson House. Konfigurasi utama yang memungkinkan application instan diakses melalui Boson House adalah lapisan keamanannya dan mekanisme autentikasi. Ada security group, private instant, lalu SSH agent forwarding, konfigurasi aliran lalu lintas dari internet ke aplikasi server. Konfigurasi yang diterapkan secara keseluruhan bertujuan untuk mencegah akses langsung dari internet ke aplikasi server sambil tetap mengizinkan untuk mengakses internet keluar. Isolasi subnet, lalu internet gateway dan routing tabel publik, net gateway dan routing tabel publik. Jadi konfigurasi ini memungkinkan application server untuk menginisialisasi koneksi keluar ke internet, misalnya untuk mengunduh patch atau update, tapi mencegah lalu lintas masuk yang tidak dibinta dari internet. Oke, mungkin cukup sekian video saya mengerjakan challenge lab creating a VPC networking environment for the cafe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.